Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kembali lagi bertemu dengan pelajaran tematik 6B. Baiklah anak-anak. Di sini kita masih merayakan tentang HUT RI, kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu di bulan Agustus, mengenang sedikit sejarahnya kemerdekaan negara kita pada tahun 1945. Banyak perjuangan diplomasi yang terjadi di meja-meja perundingan pada saat itu. Baiklah anak-anak, membicarakan tentang terjadi perundingan di meja-meja ketika perjuangan diplomasi, ya ini ada beberapa perundingan ketika pasca merdekanya negara Republik Indonesia. Yang pertama ada perundingan Linggarjati. Yang kedua ada perundingan Renville. Yang ketiga ada perundingan Rumroyen. Yang keempat ada Konferensi Inter-Indonesia. Yang kelima ada Konferensi Inter-Indonesia Sidang Kedua. Dan yang keenam ada Konfirmasi Meja Bundar. Baiklah anak-anak, kita akan simak perundingan-perundingan tersebut secara satu persatu. Perhatikan ya. Yang pertama, perundingan Linggarjati terjadi pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Dengan hasil satu, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari pada tahun 1949. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Itulah hasil dari perundingan Linggarjati ya anak-anak ya. Perundingan yang kedua yaitu perundingan Renville, dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 di Jakarta di atas kapal Renville milik Amerika Serikat. Dengan hasil, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera terbentuk. Ya anak-anak, itulah tadi perundingan yang kedua, perundingan Renville. Dan perundingan yang ketiga, perundingan Rumroyen, dimulai pada tanggal 14 April sampai 7 Mei tahun 1949 di Hotel Des Indes Jakarta dengan hasil pernyataan pemerintah RI, yaitu pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Nah, itu anak-anak salah satu poin yang dihasilkan oleh perundingan Rumroyen. Ya anak-anak, perundingan yang keempat, Konferensi Inter-Indonesia, dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 12 Juli tahun 1949 di Yogyakarta dengan hasil negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berdasarkan demokrasi dan federalisme. Ya, itulah hasil rundingan dari Konferensi Inter-Indonesia. Ya anak-anak, Konferensi Inter-Indonesia Sidang Kedua ini adalah versi yang keduanya, yaitu dilaksanakan pada tanggal 21 Juli sampai 2 Agustus tahun 1949 di Jakarta dengan hasil bendera RIS adalah sang merah putih. Jadi hasilnya itu adalah bendera Republik Indonesia Serikat merah putih yang kita sering lihat atau biasa kita gunakan di acara sekolah ya. Sekarang konferensi yang keenam yaitu Konferensi Meja Bundar KMB, berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda dengan hasil Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Jadi di meja bundar itu kemerdekaan Indonesia diakui oleh negara Belanda yang menjajah Indonesia. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan perundingan-perundingan atau perjuangan diplomasi yang terjadi di meja-meja perundingan kala itu ya, yang diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh hingga kita bisa merasakan kemerdekaan atau manfaatnya atau hasilnya dari perundingan tersebut hingga saat ini. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenal salah satu hewan yang bernama nyamuk. Hewan ini sangat lumayan berbahaya ya untuk kehidupan kita dan kesehatan kita anak-anak. Tapi kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh hewan nyamuk. Dari atas yang nyamuk itu adalah antena, dan bagian kepalanya memiliki mata majemuk ya. Terus ada mata sederhana, jadi ada dua macam mata yang terdapat pada hewan nyamuk. Dan di bagian kepala nyamuk pun terdapat rahang atau sunggut nyamuk. Lalu kita pindah ke bagian dada nyamuk. Di situ bagian tubuh nyamuk ya anak-anak ya. Lalu nyamuk pun memiliki sayap untuk terbang ya. Nah, dan di sayap itu terdapat perut nyamuk ya, ada bagian nyamuk. Jadi sayap itu menempel pada perut nyamuk. Dan di bagian ekor nyamuk itu terdapat sengatan nyamuk. Nah, inilah sengatan ini yang sangat berbahaya untuk kesehatan kita ya teman-teman. Misalkan kita tersengat oleh hantunya itu nyamuk, kita akan terkena penyakit. Biasanya itu terdapat penyakit DBD, demam berdarah. Jadi hati-hati anak-anak dalam menjaga kesehatan kita, baik kebersihan kita. Kalau lingkungan kita kotor, itu adalah tempat tinggalnya nyamuk berada. Baiklah anak-anak, semoga bermanfaat penjelasan kita pada hari ini. Dan selanjutnya tugas kalian uji kompetensi kalian kerjakan pada halaman 119. Terima kasih. Assalamualaikum.